Malam telah tiba, di kota terlihat seorang gadis yang berlari menyusuri koridor. Teriakan keras seorang pria terdengar dari balik pintu. Dia membuka pintu dan bertanya apa yang terjadi. Pria itu mengatupkan giginya dan meminta seorang tabib. Dia mengulurkan tangan yang gemetar ke kakinya, tulang keringnya menghitam dan tertutup oleh urat-urat dan jaringan urat. Air mata mengalir di pipinya. Pria itu meminta untuk dicarikan seorang tabib. Beberapa jam sebelumnya, matahari masih bersinar dalam lingkaran. Pria yang terluka itu berteriak di sepanjang jalan. Dia memegang bahunya, berjalan maju dengan berat. Dia tersenyum lebar, mendongak dan berkata bahwa dia akan selamat, karena dia sampai di pemukiman. Mengerutkan kening, sambil meremas bahunya dan mengutuk serigala-serigala itu, memikirkan apa yang dia ketahui tentang mereka yang bergerak dalam satu kelompok. Namun, pria itu membayangkan dua serigala yang marah dan menyelesaikan pikirannya dengan mengatakan bahwa, seperti yang dia lihat, jumlah mereka tidaklah sedikit bukan hanya 2 atau 3. Pria itu teringat bagaimana dia melawan para monster dan berpikir bahwa ada sekitar 30 monster dan mereka sudah lebih kuat darinya. Tetapi mereka juga menyerang secara berkelompok dan ia tidak dapat menghadapi mereka. Tiba-tiba tubuhnya gemetar, dia mengerutkan kening dan berkata bahwa dia perlu menyembuhkan diri. Tetapi pertama-tama ia akan meminjam uang dari guild petualang. Malam tiba di gedung guild. Sebuah tanda tangan biru bersinar pada beberapa dokumen. Gadis itu berkata bahwa itu adalah konfirmasi pembayaran. Ia tersenyum dan menambahkan bahwa jumlah yang dipinjamnya akan dipotong dari hadiah berikutnya. Pria yang terluka itu berdiri di depan kasir. Gadis berambut pirang menambahkan bahwa ia tampak sangat buruk dan akan lebih baik jika dia pulih. Pria itu berpikir bahwa dia pasti bisa pulih. Seseorang di belakangnya mendengar percakapan mereka. Pria itu berkata bahwa kepalanya pusing. Lalu dia pergi keluar dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia mati sebelum mencapai gereja. Dia mengerutkan kening, tiba-tiba seseorang memanggilnya dari belakang. Pria itu menoleh ke belakang dan melihat seorang pria dari guild yang bertanya apakah ia membutuhkan penyembuh. Kali ini dia tersenyum dan berkata bahwa dia tidak perlu sejauh itu untuk ini. Pria berambut coklat tidak tahu siapa dia. Pria itu menyentuh dadanya dan meminta izin untuk menyembuhkan orang asing itu dengan imbalan kecil. Dia tersenyum lembut dan menambahkan bahwa orang itu dapat membayar setelah sembuh. Pria berambut coklat terdiam merasa bingung. Dia mengerutkan keningnya dengan tegang, berpikir bahwa orang asing itu sangat mencurigakan. Setelah itu dia berkata bahwa pria berambut hitam setidaknya harus menunjukkan tanda penyembuhnya. Pria berambut coklat membayangkan orang yang terkait dengan berbagai bidang penyembuhan, dan berpikir bahwa karena penyembuh menghasilkan banyak uang. Banyak tabib palsu, dia membayangkan simbol penyembuh dan berpikir bahwa itu adalah tanda khusus yang diberikan oleh serikat petualang untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Dan dia melihat ke arah pria berambut hitam, berpikir bahwa beberapa orang yang tidak mengetahuinya mencoba untuk menunjukkan lencana yang asli. Dan kemudian bertanya kepada orang asing itu apa yang sedang dia lakukan, karena dia sudah meminta untuk melihat lencananya. Pria rambut hitam tersenyum lebar dan berkata bahwa dia memberitahu serikat bahwa dia tidak bisa menyembuhkan orang lain, jadi mereka tidak memberinya lencana. Pemuda berambut coklat itu berbalik dan berkata bahwa, seorang tabib yang bahkan tidak tahu cara menyembuhkan orang, tetapi aku rasa aku sudah hidup terlalu lama mendengar kegilaan ini. Pria berambut hitam menatapnya dengan hati-hati. Dia melangkah maju dan berkata bahwa sebelumnya tubuhmu terluka oleh cakar. Pria berambut coklat itu tidak menoleh ke belakang. Pria rambut hitam menambahkan bahwa, tampaknya, itu adalah makhluk yang kuat, dilihat dari bagaimana dia terkoyak. Pria berambut coklat berjalan sambil tertatih-tatih. Pria berambut hitam itu juga menambahkan bahwa lukamu tampak segar yang berarti semuanya terjadi di sekitar sini. Pria berambut coklat itu menggigil ketakutan dan membayangkan serigala hitam yang menyerangnya. Mendengar kata-kata bahwa luka di tangan kanannya ditimbulkan lebih awal dalam kenyataan oleh serigala berambut hitam. Pria rambut coklat melihat pergelangan kakinya dan berkata bahwa itu pasti terjadi karena dicakar dengan cukup kuat. Pria rambut coklat menoleh padanya, tidak mengerti bagaimana dia tahu tentang segalanya. Pria berambut hitam itu tersenyum lebar, sambil menundukkan kepalanya, dan berkata bahwa meskipun dia tidak terlihat meyakinkan, dia mendapatkan uang dengan menyembuhkan orang. Dia memegang dagunya dan mulai berpikir tentang fakta bahwa jika seorang pria pergi ke pendeta wanita, dia perlu menghabiskan 600.000 emas, tetapi seorang penyembuh petualang hanya akan mengambil 300.000. Jadi, pria rambut coklat bertanya kepadanya apa maksudnya. Pria rambut hitam tersenyum lebar, memberikan koin dan berkata bahwa dia akan menyembuhkan orang itu dengan 150.000 emas. Pemuda berambut merah itu mengira bahwa dia benar-benar penipu. Dia melanjutkan perjalanannya, dengan marah mengatakan bahwa dia adalah seorang penipu yang seharusnya tidak menjalani hidupnya seperti itu.
Orang asing itu berkata bahwa kekuatan suci tidak akan membantunya. Pria itu menganggapnya omong kosong. Pria rambut hitam mengangkat tangannya dan berkata bahwa itu akan sangat menyakitkan. Energi berputar di sekelilingnya. Pria itu mulai larut di udara dan berkata bahwa jika luka kamu tiba-tiba terasa sakit saat tidur, aku akan dapat menemukannya, karena dia menginap di hotel di dekatnya. Pria berambut coklat itu sedikit mengernyit dan berkata bahwa mereka bahkan tinggal di hotel yang sama. Di gereja, pendeta meletakkan tangannya di depannya dan menciptakan lingkaran sihir. Pria itu dilahap oleh energi emas. Luka di bahunya mulai mengencang. Pendeta memejamkan mata, berdoa kepada dewa dan berkata bahwa dengan bantuannya semua luka pria itu sembuh, dan biaya pengobatannya adalah 620.000 emas. Pria berambut coklat pun kesal ketika mendengar jumlah ini. Pendeta meminta dewa untuk melindungi petualang dan usahanya di masa depan. Pria berambut coklat itu keluar, meregangkan lehernya dan berkata bahwa meskipun pendeta mahal, mereka pasti efektif. Ada cedera dasar di kakinya, dia pikir dia tidak merasa sepenuhnya sehat, tetapi dia yakin bahwa dia akan segera pulih. Malam itu juga, pria itu berteriak sangat keras. Kakinya menjadi gelap dan gemetar. Pria itu menatap kakinya, sambil menangis, dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Pria muda itu jatuh dari tempat tidur, memohon untuk dipanggilkan tabib, gadis itu memintanya untuk menunggu. Air matanya menetes dari wajahnya ke tanah, dia pikir dia sudah disembuhkan oleh pendeta. Jadi dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Dia menatap ke depan dengan tegang, air matanya kembali mengalir, dia teringat perkataan pemuda itu, dan jika dia sakit di awal tidurnya, orang itu dapat menemukannya. Pria berambut coklat mendongak dan memberitahu gadis itu bahwa penyembuh lain tidak akan berhasil, dan bahwa dia membutuhkan orang yang tidak dapat menyembuhkan. Tiba-tiba pemuda itu menyadari bahwa perkataannya terdengar tidak masuk akal, dan mengatakan bahwa orang asing itu setidaknya dapat meninggalkan namanya. Tiba-tiba suara si rambut hitam terdengar, yang mengatakan bahwa dia sudah mengatakan bahwa itu akan sangat menyakitkan. Gadis itu dan pria berambut coklat itu kembali menatapnya, pria rambut hitam berkata bahwa dia beruntung berada di hotel ini. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa penyembuh yang tidak dapat menyembuhkan telah tiba. Dia masuk ke kamar dan berkata bahwa dia senang bertemu lagi. Dia mengantar gadis itu keluar pintu, mengatakan bahwa dia dapat melakukannya sendiri. Pria rambut hitam mencondongkan tubuhnya ke arah pria itu dan bertanya apakah dia merasa lebih baik setelah penyembuhan yang mahal itu. Pria rambut coklat menjawab bahwa saya tidak bisakah kau lihat, lalu bertanya apakah dia benar-benar seorang tabib. Pria rambut hitam tersenyum puas, mendengar perkataan bahwa lelaki itu sangat kesakitan, jadi dia meminta untuk melakukan sesuatu pada kakinya. Dia memberi isyarat dengan jarinya kepada si bocah dan berkata bahwa dia akan melakukannya dengan bayaran 300.000 emas, tetapi dia akan meminta pembayaran di muka. Pria berambut coklat menatap wajahnya dan berseru kaget. Tabib itu berkata bahwa pria itu bisa mengabaikannya jika dia tidak ingin disembuhkan. Dia jatuh ke tanah, mengulurkan tangannya dan berkata bahwa sebelumnya kau telah mengatakan 150.000 emas, tiba-tiba pria itu berguling-guling di lantai karena kesakitan. Tabib itu memberi isyarat kepadanya dan berkata bahwa harganya telah naik karena situasinya telah menjadi 3 kali lebih buruk. Lelaki itu mencengkeram jubahnya. Tabib itu berkata bahwa jika pasien menganggapnya mahal, dia dapat memanggil spesialis lain, pria itu akan memberinya pedang. Senjatanya tergeletak di atas meja rias, dia menambahkan bahwa hanya ini yang dapat dia berikan saat ini. Dan tabib itu bisa mendapatkan setidaknya 200.000 gold untuk itu. Dia melihat bilah pedang itu dan terkejut karena mereka akan memberinya 200.000 gold. Setelah itu dia berkata bahwa dia telah diperlakukan dengan kasar, tetapi ternyata orang itu sangat menghargai pedang ini. Bila pedang itu mulai hancur di tangannya, orang itu berkata bahwa kali ini dia akan melakukan perawatan dengan 200.000 gold. Pria itu menatapnya dengan heran, memperhatikan pedangnya yang menghilang. Setelah itu dia mengucapkan terima kasih kepada tabib. Kakinya yang terkena dampak tergeletak di tempat tidur, tabib menyarankan untuk melanjutkan perawatan. Orang itu bertanya apakah dia bisa mati karena ini. Tabib menyentuh pergelangan kakinya, orang itu berteriak keras, tabib itu berkata bahwa jika itu sesuatu yang fatal, dia akan menculik pasien dan menyembuhkannya. Si rambut merah menundukkan kepalanya, tabib itu berkata bahwa, seperti yang dia lihat, ada hal-hal yang tidak dapat disembuhkan oleh kekuatan suci dan salah satunya adalah racun. Pemuda itu mengangkat alisnya dengan heran, mendengar kata-kata ini. Tabib melemparkannya ke uberi hitam, pemuda itu bertanya apa itu. Tabib itu memberikan ke uberi hitam, yang daun dan batangnya mengandung racun, mampu melumpuhkan jika mengenai luka. Ia menatap mata pasien dan menambahkan bahwa inilah salah satu alasan mengapa serigala berbulu hitam tinggal di dekat pohon ini. Pemuda itu membayangkan bagaimana hewan-hewan itu menggigitnya.
Dokter menjelaskan bahwa serigala menggiring mangsanya ke semak-semak ini untuk menenangkannya, dan dengan cara ini sangat membantu mereka. Pria itu memegang kepalanya dan berteriak keras, meminta dokter untuk tidak mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi, lalu bertanya apakah ada yang bisa ia lakukan. Sebotol cairan gelap ungu muncul di tangan dokter. Dia meletakkannya di atas meja dan berkata bahwa ada satu cara. Pria itu mengerutkan keningnya dan menoleh ke dokter dengan suara gemetar. Dokter itu mengambil pisau, pria itu takut tetapi bertanya di mana dia ingin menggunakannya. 3 botol penawar racun tergeletak di atas meja, tabib itu berkata bahwa obatnya harus dioleskan ke luka terbuka. Dokter berkata bahwa ia juga ingin mengobati tanpa menyentuh, sebisa mungkin. Namun kini tak ada jalan lain, dan meskipun ia tak tahu siapa orangnya, pendetanya telah melakukan pekerjaan penyembuhan yang sangat baik. Pemuda memperkenalkan pendeta gereja dan berkata bahwa dokter itu benar. Dokter berkata bahwa tak ada jalan lain kecuali memotongnya. Pemuda itu menatap pisau yang berkilau itu. Dokter berkata bahwa, seperti yang telah ia katakan sebelumnya, ia tak tahu bagaimana cara menyembuhkan, tetapi ia tak bisa. Dokter tersenyum tenang dan menambahkan bahwa ia tak punya obat bius, jadi lelaki itu bisa berteriak sepuasnya. Pisaunya diarahkan ke kaki yang terluka. Dokter beraksi dan lelaki itu melihatnya dengan ngeri dan berkata bahwa ia belum siap untuk dioperasi. Dokter itu membuat sayatan dan berkata bahwa lukanya hanya akan bertambah parah jika kau bergerak terus. Dokter menuangkan penawar racun ke dalam luka, berpikir bahwa itu hal yang wajar bagi seorang dokter untuk menggunakan penyembuhan. Tetapi, dokter membuka botol kedua dan berkata bahwa hal ini perlu diulangi lagi, dan lelaki itu bisa bersabar atau pingsan saja. Dia tersenyum lebar, membayangkan lingkaran sihir dan bertanya-tanya apakah semuanya harus selalu normal. Karena jika dia tidak tahu cara menggunakan penyembuhan, dia bisa mencoba metode lain.